berbagai masukan dari tim pemilu kada DPP Partai Amanat Nasional, terutama hasil survei menetapkan saudaraku Haji Hajuar Bidui Azek Esos MM sebagai calon Bupati Banyuasin periode 2013-2018 dari Partai Amanat Nasional. Beri tepuk tangan beri dulu, saudaraku. Kita Habis Sohib, Hajuar Bidui, pasti. Turun tangannya pria dan inilah dari kreasi PAN 24 Catapu dan turun tangan yang pria. Banyuasin kali ini, mudah-mudahan impian kita ini terwujud karena sudah kita perjuangan sejak 5 tahun yang lalu ketika kita sama-sama membangun Banyuasin bersama saudara Rudi Apriani dan teman-teman. Kita sampai ke ujung perairan, sampai ke Selat Bangka di sana. Dalam kampanye di Banyuasin, jalan-jalannya masih jelek, bahkan mobil kami tinggal di lokasi kubangan. Kalau saya lihat ya, sampai 2 malam kita tinggalkan dan kita menyambung naik ojek, bahkan nyambung lagi naik speedboat. Saya ingin bertanya, apakah jalan-jalan tersebut sudah bagus atau masih jelek? Subhanallah. Ini Bapak calon bupati, Bapak dengar sendiri tadi, jalan kita masih seperti 5 tahun yang lalu. Mudah-mudahan kali ini kita mendapatkan profil bupati yang baru, yang merakyat, artinya yang memikirkan nasib rakyat. Bukannya dia hanya duduk lesehan saja, tetapi dia membangun fasilitas-fasilitas rakyat supaya rakyat ini terangkat dari keterpurukannya. Tidak mungkin seorang bupati akan duduk di dalam tempat tidur yang enak kalau rakyatnya sendiri merintih, menderita tanpa alas rumahnya dan atapnya yang bolong. Saya juga menyampaikan salam hormat dari Ketua Umum kita, saudara kita, Menko Perekonomian, yang mendapat predikat Menteri Terbaik 2 kali pada era zaman SBY dan juga zaman Megawati. Dan beliau telah mendapatkan penghargaan 2-3 kali dari Eropa dan Amerika sebagai menteri yang dapat mengangkat rakyat atau Republik Indonesia dari ekonomi yang menengah menjadi ekonomi emerging country dinamakan orang, sehingga Indonesia saat ini menjadi 17 negara besar ekonomi di dunia yang sebelumnya adalah nomor 45. Saya tadi mencatat ada kurang lebih 1,45 triliun rupiah yang akan digelontorkan pemerintah pusat ke Kabupaten Banyuasin pada 2013 ini. Itu suatu angka yang fantastik. Kalau kita perhatikan, perjalanan kami tadi menunjukkan jalan yang tidak berubah terhadap 5 tahun yang lalu. Bahkan jangan-jangan lebih buruk. Dulu saya ke Banyulencir itu hanya 2 jam, katanya sekarang sudah lebih dari 2 jam. Artinya terjadi penurunan kualitas. Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Dengan anggaran 1,5 triliun tersebut, jangan dibiarkan menjadi anggaran yang tidak bertuan. Kita harus mampu memimpin Banyuasin. Kita harus mampu memajukan Banyuasin. Karena sesungguhnya nasib yang tidak berubah adalah orang yang merugi, sesuai sama firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal cuma selatan penghasil devisa nomor 5 di Indonesia, tetapi tingkat kesejahteraannya hanya nomor 17 di Indonesia.
kemana uang kita yang banyak tersebut. 41% batu bara di Indonesia adanya di bumi Sumatera Selatan. Bahkan ditemukan jebakan reservoir minyak bumi yang baru di Banyuasin ini. Nah, itu yang akan kita perjuangkan, Bapak Bupati ke depan dan kawan-kawan semua. Mari kita rebut situasi ini pada pemilu dan pilkada kali ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memenangkan pertarungan ini. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan pulang nanti saudaraku sudah dapat melakukan pendekatan dan membuat program bagaimana memenangkan satu TPS minimal kita mendapatkan 30 suara sehingga kita bisa berhitung partai ini akan menang pemilu pada 2014 yang akan datang. Juga termasuk pilkada Banyuasin kali ini, PAN harus berada di garis terdepan. Maka dukunglah calon kita yang sudah kita berikan SK rekomendasinya dari pusat. Kita bersama-sama membangun Banyuasin bersama calon bupati kita. Ingatlah, pilkada adalah jembatan menuju pemenangan pemilu 2014. Jangan dianggap remeh. Dekati rakyat, sentuh hati mereka. Yang beginilah yang akan nanti rakyat sukai. Untuk mencapai 5 tahap tersebut, maka DPP sudah memutuskan dan membuat program untuk meliputi 5 aktivitas tersebut. Yaitu 1. Konsolidasi partai melalui musyawarah sudah kita lakukan. Konsolidasi penguatan pengurus melalui database yang berbasiskan IT. Maka dari itu saya telah menyiapkan IT database di kantor DPW dan DPD Banyuasin tinggal menjiplak copy paste di daftar IT tersebut. Sudah lengkap struktur organisasi dari pusat sampai ke rayon dan subrayon. Karena tanpa database nanti kita tidak bisa berdebat dengan KPU dan PPK. Database itulah nanti yang akan menolong kita pada pemilu 2014. Hari ini saya mencatat, karena saya ketua POK DPP PAN, saya mencatat sudah ada 6-8 juta pengurus harian Dewan Pimpinan Daerah pusat maupun sampai ke rayon se-Indonesia. Sehingga mana mungkin ada survei menyatakan PAN hanya 2,5%. Kita harus pertanyakan hasil survei tersebut. Metode apa yang dia sampaikan? Bagaimana cara dia memilih? Bagaimana cara dia memeriksa kader-kader kita? KTA kita saja sudah 3,5 juta. Dan itu real, saudaraku. Kita, Partai Amanat Nasional, paling banyak menyumbang KTA di KPU pusat. Karena ini tidak diumumkan, tetapi kami mengetahui dari internal KPU bahwa Partai Amanat Nasional adalah yang terbanyak memiliki KTA dan diserahkan ke KPU Jakarta kemarin. PAN, Hafiz Rajasa, Hafiz Sohir. Melihat kondisi masyarakat Banyuasin ini, apa yang perlu dikerjakan oleh Partai Amanat Nasional setelah pelantikan ini? Ya, Partai Amanat Nasional harus segera menyiapkan program bagaimana merubah kondisi Banyuasin ini. Kita perhatikan ada beberapa hal menjadi PR besar kita bersama, yaitu pertama infrastruktur yang jauh tertinggal, kemudian juga tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih di bawah rata-rata nasional. Nasional sekarang sudah $5.000 per kapita, tapi di sini masih sekitar $2.000. Itu jauh dari rata-rata nasional. Ini PR calon bupati kita yang akan datang. Tentu kita akan mendukung bagaimana pola tersebut bisa diterapkan pada pemerintahan yang baru, dan juga bagaimana kita mengangkat potensi-potensi daerah atau kebijakan lokal yang bisa kita jual dalam tahap nasional maupun internasional. Program ini tentu saja tidak terlalu sulit karena kita telah memiliki program nasional, yaitu Prolegnas dan juga program daerah dalam tahapan 5 tahun. Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu membuka 7 koridor ekonomi Indonesia, tentu merupakan bagian yang panjang, dan Banyuasin termasuk daerah yang masuk dalam koridor tersebut. Mulai dari Dumai turun, mulai dari Aceh turun sampai ke Medan, Dumai terus masuk Jambi dan Riau, terus masuk ke
Sumatera Selatan sampai ke Lampung, sampai di ujungnya nanti Tarahan. Baru-baru ini juga Gubernur Alex Nurdin memaparkan double track, yaitu kereta api di kantor Kemenko, yang jika ini berjalan maka akan membuka batu bara kita bisa lewat di jalur tersebut, yang tadinya hanya 7 juta bisa keluarkan, insya Allah bisa 20 juta, sehingga ini akan menambah PAD dan juga perimbangan pusat dan daerah. Ini yang akan kita kejar. Tetapi orang-orang tertentu saja yang mau melakukan ini, karena saya melihat beberapa kali pertemuan dengan kawan-kawan di daerah itu kegiatan untuk bagaimana menstimulasi kekuatan daerah menjadi tuan rumah di negeri sendiri itu belum berjalan dengan baik. Nah, Banyuasin termasuk bagian dari yang harus kita perjuangkan. Kita sebagaimana yang disampaikan oleh Pradi telah mendukung kepemimpinan pemerintahan saat ini selama 2 kali 5 tahun, tetapi kita melihat perubahannya belum signifikan. Nah, ini yang harus kita kejar ke depan. Saya kira banyak PR yang kita harus lakukan nanti.